Iya, memang ini adalah suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan ya. Karena bukan kali ini saja, di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina. Sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak polisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya, kalau kita lihat ini kan fenomenal cukup serius dan unik ya, apalagi seseorang yang sudah diadili dan sudah menjalankan hukuman ya, yang sudah lebih daripada 7 tahun, terus akhirnya memang begitu kasus ini viral, dia barulah melakukan upaya hukum. Kisah pilu yang menimpa Vina hingga sampai saat ini memang masih menggulirkan tanya. Bagaimana tidak, selama 8 tahun lamanya, tabir gelap tentang siapa dalang dari aksi keji itu belum juga terbuka. Ditambah lagi, kini muncul pula sesosok terdakwa bernama Saka yang masih bersikeras mencari keadilan lewat jalur PK. Seperti diketahui, Saka Tatal merupakan salah satu terdakwa kasus Vina yang menyebut dirinya sebagai korban salah tangkap. Walaupun sejatinya ia sudah menjalani hukuman penjara, geliat Saka dalam membersihkan namanya nampak belumlah sirna. Upaya Saka dalam mengais keadilan pun tak tanggung-tanggung. Ia usai menunjuk Farhad Abbas dan Krisnamurti dalam proses pengajuan PK, Saka dan Ibu Titin juga tengah mencari dukungan dari sederet advokat senior yang tersebar di Indonesia, salah satunya Otto Hasibuan. Terlebih lagi, Titin Prilianti merupakan salah satu anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang dipimpin oleh ahli hukum asal Sumatera Utara tersebut. Lantas, seperti apa pandangan Otto Hasibuan akan kasus ini? Serta benarkah pula Otto Hasibuan merasakan adanya kemiripan antara kasus Saka dan Jessica Wongso yang sama-sama terjadi pada tahun 2016 silam? Iya, memang ini adalah suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan ya. Karena bukan kali ini saja, di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina. Sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak polisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya, kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, ya menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jessica Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah gitu. Ya, kalau kita lihat ini kan fenomenal cukup serius dan unik ya, apalagi seseorang yang sudah diadili dan sudah menjalankan hukuman ya, yang sudah lebih daripada 7 tahun, terus akhirnya memang begitu kasus ini viral, dia barulah melakukan upaya hukum, artinya pembelaan ya terhadap apa yang disangkakan, dan ini memang cukup serius sekali. Tapi buat kita, kalau belum menemukan suatu keadilan, upaya-upaya itu ya silakan untuk bisa dilakukan ya. Artinya tidak menutup kemungkinan, bahkan memberikan suatu kepastian hukum bahwa kemarin itu dia benar-benar tidak mendapatkan suatu keadilan, artinya bahwa dia memang tidak melakukan tindak pidana itu. Bukti-bukti itu sebenarnya sudah diutarakan oleh Bu Titin, karena Bu Titin yang menangani dari awal. Cuman kan seperti kayak penganiayaan sudah dilaporkan ke Propam, cuma tidak dilanjutkan. Lalu di pengadilan bukti-bukti itu pun juga sudah banyak diajukan, seperti misalkan saksi-saksi kayak Sadikun ya Bu ya. Iya kan ya, Sadikun ya. Kayak Sadikun, ya kan Sadikun itu malam itu
bersama dengan Saka ya. Malam itu bersama dengan Saka, kebetulan Saka mau lewat dengan Sadikun, di depan banyak polisi, karena Saka nggak pakai helm ya kalau nggak salah ya. Saka nggak pakai helm, terus sehingga Saka kembali. Jadi hari kejadian itu Saka dengan Sadikun bersama, ya kan, bersama-sama, bahkan bermalam di rumah neneknya Saka ya, bermalam di rumah neneknya Saka, dan itu sudah diajukan, dan Sadikun itu ada di dalam berkas acara Ibu. Ya, dihadirkan di dalam persidangan. Iya, dihadirkan dalam persidangan, tapi tidak disumpah ya. Tidak diabaikan, semua diabaikan. Semua diabaikan. Kalau dari kita udah pelajari dari awal membuat LP, ya, saksinya siapa sudah ada. Kemudian kenapa saksinya yang kuncinya tidak datang. Nah, kemudian bagaimana pertimbangan hakim sudah jelas. Jadi saya katakan ini kayak ada yang disembunyikan. Kayaknya ada satu kesepakatan, nggak tahu tujuannya apa. Ada yang dikurangi, banyak juga yang dilebihkan. Ya, kalau memang ada salah tangkap, kan ada mekanisme peninjauan kembali. Ya kan? Ada mekanisme peninjauan kembali memang. Jadi selalu kan aturannya begitu. Jadi tidak boleh juga salah tangkap, lantas kita tuduh salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa itu bisa menggunakan upaya peninjauan kembali agar dia dibebaskan. Apakah betul polisi salah? Mari kita lihat. Kita juga, saya tidak berani menuduh terlalu prematur, kan, mendahului, kan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Pradi, dan saya sebagai ketua hukum Pradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia, dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan hakim kalau itu betul. Kepastiannya besok. Semoga PK kita berhasil, ya kan, mohon doa dari semua, ya kan, rakyat Indonesia, kalau kebenaran itu pasti benar, insya Allah. Ya. Tidak hanya memperjuangkan hak hukum serta membersihkan namanya, hingga sampai saat ini, Saka Tatal nampak masih berkutat dengan proses penyelidikan atas kasus Vina, terutama soal penangkapan Peggy Setiawan. Bukan tanpa sebab, belum lama ini, Saka Tatal memang telah membuat geger masyarakat, lantaran mengaku kalau dirinya sempat dikunjungi sosok yang diduga polisi dan dimintai keterangan soal potret DPO atas nama Peggy Peron. Mengejutkannya, kala itu pihak tersebut menunjukkan potret pria yang berbeda 180 derajat dengan Peggy Setiawan. Berarti polisi ini udah punya 3 foto DPO ya? Udah. Peggy Setiawan nggak ada. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP ke polisi itu. Lantas benarkah kesaksian Saka tersebut? Atau mungkinkah Saka berbohong di hadapan publik? Pemeriksaan di Polda Jabar besok siang jam 1. Besok itu adalah pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait terhadap penangkapan Peggy ya, terhadap penangkapan Peggy. Ya kan, ya mungkin standar kali ya, kan, yang akan ditanyakan oleh penyidik sejauh mana ketahuannya Saka, ya kan, terhadap Peggy itu sendiri. Paling sekitar itu. Nah, di sini kan kita lihat nih peran-peran mereka-mereka yang memberikan suatu informasi. Kadang informasinya ini juga memberikan suatu impact yang menjadi blunder, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat wajar. Kenapa saya begini? Pertama kali DPO itu tidak ada sketsa wajah, hanya ciri-ciri. Karena para terpidana itu tidak mau memberikan yang sebenarnya. Ya, kita kan nggak tahu mereka kena atau tidak. Kemudian polisi menemukan seseorang yang mengatakan bahwa Peggy itu yang ini. Di cross check lah kepada Saka. Ternyata bukan itu, ya katanya. Kan jadi di sini pertanyaannya apakah Saka mengenal atau tidak. Kemudian Peggy yang sekarang ditangkap itu tentunya setelah dikembangkan oleh kepolisian berdasarkan data-data diri, maka ditemukanlah orang ini. Apalagi ditemukan juga sepeda motor yang diduga terlibat dalam kejadian itu. Ya, mengenalkan tidak berarti bahwa dia berbuat, kan? Ya kan? Yang penting di sini bukan soal kenal atau tidak kenal, tapi apakah betul-betul ada di antara saksi itu yang bersaksi bahwa Peggy ikut melakukan. Nah, jadi kalau sampai umpamanya ada 8 orang saksi
yang terdakwa ini menyatakan Peggy berbuat, tapi ada juga saksi lain yang mengatakan bahwa Peggy tidak ada berapa di situ. Ini satu hal yang serius ini, ya kan? Jadi harus dilihat apakah ada pemaksaan atau tidak. Misalnya masyarakat juga punya bukti-bukti yang lain, silahkan. Saya menerima semua kok. Apa yang netizen kirim itu kita telaah semua gitu. Jadi nggak kita janganlah kita ini benar-benar bekerja pure kemanusiaan. Mudah-mudahan jangan ada ya segelintir-gelintir orang yang mempunyai nilai buruk lah. Mudah-mudahan karena ini kan kasus ini sudah menjadi atensi juga untuk masyarakat, apalagi sudah sampai ke Bapak Jokowi. Tetapi yang saya tekankan di sini bahwa ya seseorang dijadikan tersangka lalu ditetapkan sebagai DPO, bahkan sekarang ini ditahan ya, ditangkap. Tentunya ini sudah melakukan proses yang namanya verifikasi dan sudah dipastikan bahwa ini adalah pelakunya. Berdasarkan apa? Berdasarkan adanya saksi tadi, alat buktinya cukup, semua sudah dilalui dengan secara cermat tentunya pihak kepolisian baru bisa melakukan penangkapan. Oleh karena itu kita sudah mengumpulkan bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti-bukti untuk mengajukan novum, dan pertimbangan majelis hakim yang mengatakan bahwa terdakwa 3 yang DPO itu punya peran penting dalam. Kalau saja waktu itu dikatakan DPO-nya tidak ada, kenapa DPO itu ada fotonya dan diperlihatkan kepada Saka? Kenapa para komentar-komentar mengatakan yang namanya Andi, yang namanya Dani, semua nggak ada fotonya? Kalau nggak ada fotonya, nggak ada orangnya, ngapain dibuat cerita halusinasi sehingga membuat Saka terhukum 8 tahun penjara walaupun menjalani 3 tahun 8 bulan. Saka fokus kita adalah peninjauan kembali. Ya kan, semua bukti-bukti, semua argumentasi, semua sudah pernah dibuktikan oleh Bu Titin ya ketika tahun 2016, tapi semua diabaikan, termasuk laporan penganiayaan ke Propam juga sudah dibuktikan ya kan oleh Bu Titin, cuma laporan itu nggak jalan. Rekomendasi Komnas HAM juga kepada Polda pun juga nggak jalan. Artinya bahwa kita sekarang fokus, kita akan berkumpul malam ini dengan tim mendiskusikan apa sih novum untuk kita PK. Makanya sekarang ini hal-hal yang memberikan satu dampak yang kurang baik terhadap informasi-informasi yang menyesatkan tentunya, ini kita harus pilah dulu. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya membuktikan bahwa pelakunya ini adalah benar ini, dan adakah pelaku-pelaku lain. Ya kalau memang ada lagi pelaku-pelaku yang lain, tentunya pelaku-pelaku lain ini cepat dikejar. Bagaimana cara pembuktikannya? Nah, berdasarkan apa informasi, petunjuk, dan lain-lain. Dan tentunya kalau memang cukup 9 orang ini yang dijadikan tersangka dan bisa langsung diadili, nah tentunya cepat-cepat diadili. Jadi ini menjadi bukan tidak bisa berkembang lagi kan seperti itu. Yang paling penting adalah polisi harus mencari apa sih motifnya, bagaimana perannya, dan siapalah yang bertanggung jawab terhadap kasus ini. Tak dapat dipungkiri, kerasnya upaya hukum yang dilakukan oleh Saka Tatal memang tidak lepas dari tantangan Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Pasalnya, dalam sederet unggahan yang ia bagikan di media sosial, Hotman Paris terus-menerus menantang pihak Saka untuk membuktikan ucapannya di hadapan hukum Indonesia. Apalagi selain mengaku sebagai korban salah tangkap, Saka Tatal digadang-gadang mendapatkan intimidasi dari oknum polisi selama proses penahanannya 8 tahun silam. Lantas, kepastian hukum apa yang kini tengah dikejar habis-habisan oleh Saka? Mungkinkah dalam upaya ini, Saka pun menuntut ganti rugi atas apa yang sudah ia alami selama 4 tahun kebelakang? Atau justru yang ia kejar-kejar adalah membersihkan nama baiknya? Saka sekarang kan sudah bebas. Sekarang kan Saka sudah bebas, dan Saka juga masih dalam proses bebas bersyarat dan masih mengajukan banding. Dan banding kasasi juga sudah dilakukan, dan sekarang akan meneruskan dengan PK, dan semoga PK itu berjalan dengan lancar dan untuk keadilan seadil-adilnya mungkin. Bahwasanya yang benar mana dan yang
dan yang salah mana, biar semuanya itu terbuka. Tapi Saka sendiri, kamu yakin PK ini bisa membersihkan nama kampus? Pasti yakin. Ya justru itu semuanya harus dilakukan maksimum. Keluarga korban mana bisa. Jadi agar semua dites kebohongan, benar itu. Artinya malam itu juga kita buktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi, karena Sadikun juga berstatement bahwa malam itu Saka dengan Sadikun bersama-sama dan sampai tidur di rumah neneknya Saka ya kan, bahwa kejadian malam itu Saka tidak ada di sana. Ya dibuktikan saja. Kalau misalkan memang tidak bersalah, ya kita kan penonton cuma bisa melihat bagaimana kasus ini berkembangnya kan. Ya kalau misalkan nanti ternyata berkembangnya dia tidak bersalah, kita cuma bisa melihat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.